Halo, gue Dandi. Di video ini gue akan jelasin cara gampang buat shimmer loading kayak gini. Nah, shimmer loading kayak gini. Cara buatnya itu gampang banget. Nah, di sini gue udah ada base projectnya. Cuman simple ya, belum ada apapun. Cuman ada dua teks doang, manual sama sama auto. Nah, di sini gue akan pakai library Skeletonizer. Nah, di sini kalian perlu nambahin dulu library-nya ke pub.dev, terus get. Nah, terus kalian perlu nambahin skeleton config di my app kalian supaya nantinya semua animasi shimmernya akan sama pakai efek yang di sini. Nah, base colornya kalian atur, highlight colornya kalian atur, dan durasinya kalian tinggal atur juga. Nah, terus di sini cara pakai Skeletonizer itu ada dua. Yang pertama yang manual. Di sini untuk yang manual kita bisa pakai Skeletonizer Zone. Nah, childnya kita bisa buat apapun sebenarnya. Di sini gue akan pakai card yang isinya list style. Nah, di sini buat manual, si package ini udah buatin beberapa widget dummy. Contohnya kayak gini. Di leading kita pakai bone.circle dengan size 48. Terus title-nya kita pakai bone.text dengan word cuman satu. Terus subtitle-nya kita pakai yang sama, bone.words, words-nya 6. Terus styling-nya kita pakai bone.icon. Nah, kayak gini. Kita save. Nah, sekarang shimmer effect. Shimmer effect-nya udah ada. Meskipun cara buatnya manual. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu buat use case kalau misalkan kalian awalnya kita udah punya expanded childnya list view builder. Misalkan kalian udah punya listnya nih, context index, terus item count-nya misal ada 6. Nah, di sini gue udah punya item listnya. Di sini cuman simple image, terus title, deskripsi, sama arrow, ya mirip-mirip kayak list style. Cuman ini karena gue bikin sendiri, jadi bisa lebih custom. Dan item list kayak gini. Misalkan kalian udah punya listnya nih, separated aja kayaknya, separated builder, size misal height-nya berapa ya, belakang aja deh. Gini, misalkan kalian udah punya list nih, daripada buat manual kayak gini, kalian bisa pakai cara kedua, yaitu tinggal wrap atau bungkus si widget kalian, si list view widget kalian, si list kalian dengan widget Skeletonizer. Nah, di sini kalian tinggal kasih enable-nya true. Cuman dengan dua line ini, kalian bisa ngubah yang tadinya kayak gini, bakalan jadi otomatis ke Skeletonize. Bakalan otomatis diubah jadi loading shimmer animation. Gampang kan? Nah, di sini si Skeletonizer ini dia ada beberapa parameter. Di sini ada container color, ada efeknya. Kalian bisa override efek yang di sini. Ya, kalian bisa override efek yang di sana. Terus ada juga ignore container, ignore pointer, ada banyak. Nah, di sini misalkan kita ignore container. Nah, ignore container ini dia bakalan nge-ignore container-container yang ada di dalam si list, si item list ini. Contohnya di sini ada container dengan warna biru. Nah, kalau misalkan ignore container kalian kasih true, si container tadi nggak bakal di render. Jadi cuma ada item-itemnya doang, kontainernya nggak ada. Nah, di sini kita kasih false dulu aja supaya kontainernya tetap ada. Nah, terus ada juga beberapa widget tambahan yang mendukung si Skeletonizer ini. Misalkan di sini kan gue ada desain image yang pakai network image, yang nge-show network image. Kalau pas loading kan si image-nya itu biasanya nggak ada. Jadi ini tuh bakalan null kalau misalkan lagi loading. Nah, itu kan bakalan return image error. Nah, kalau kalian nggak mau kayak gitu, di sini kita bisa wrap pakai skeleton.replace. Replacement widgetnya, misalkan kita pakai bone yang tadi, bone circle. Size-nya 48 misalkan. Nah, jadi kalau misalkan lagi loading, lagi Skeletonizer-nya sama dengan true, yang bakal dipakai itu bukan si child-nya, tapi si replacement yang di sini. Nah, itu pakainya skeleton replace. Jadi kalian nggak bakal dapat error image not found kalau image kalian emang nggak ada pas lagi loading. Karena yang akan dipakai itu yang ini, replacement bone circle. Nah, kalau misalkan loadingnya udah beres, enable-nya false berarti, nah widget yang aslinya bakal
balik di render. Nah, kita kasih true lagi. Nah, di sini kan baru satu nih, ada skeleton replace. Nah, terus ada juga use case kalau misalkan si icon ini kita nggak mau show ketika loading. Nah, kita bisa pakai skeleton ignore. Jadi child yang ini atau widget yang ini tuh bakalan di ignore kalau lagi loading. Nah, contohnya kalau lagi loading, nah si icon ini dia bakalan hilang, nggak bakal di render ketika lagi loading. Dan ketika loadingnya udah beres, si enable-nya false, si iconnya bakalan muncul. Kayak gitu. Nah, yang terakhir ada satu lagi. Misalkan kalian pengen si image-nya ini, si iconnya ini bukan jadi loading ataupun dihilangin, tapi kalian tetap pengen ada icon arrow ini. Nah, kalian bisa pakainya skeleton keep. Nah, dengan skeleton keep, dia bakalan nge-ignore skeleton bakal nge-ignore fungsi yang ngejadiin widget ini skeleton. Dia bakalan tetap ngerender widget aslinya. Nah, dalam kasus ini dia bakalan tetap ngerender si arrow icon. Di sini kalian bisa pakai skeleton keep. Nah, jadi ada beberapa lagi. Sebenarnya ada banyak. Contohnya itu ini nih, ada card leaf, terus ada unite. Nah, kalian bisa baca aja langsung di sini. Karena ada banyak fungsi-fungsi tambahan buat ngatur si skeletonizer ini. Tapi intinya cara ngubahnya itu gampang banget. Cuman butuh dua ini. Terus si item kalian bakalan otomatis jadi jadi punya efek shimmer gitu. Jadi cuman dua ini, kalian otomatis UI kalian bakalan otomatis lebih bagus. Dan ya, mungkin segitu aja buat video ini. Like kalau bermanfaat dan subscribe buat video-video bermanfaat lainnya. And yeah, see you in the next one.